Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi rutinitasku di rumah. Alhamdulillah hari ini hujan di tempatku teman-teman. Allahumma shoyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun ini membawa keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Kalau di tempat teman-teman semua gimana nih cuacanya hari ini? Sama seperti di sini kah hujan atau lagi terik-teriknya? Tapi sepertinya emang hampir di semua daerah hujan ya teman-teman. Bahkan saya lihat di berita-berita online ada beberapa daerah pula yang sudah tergenang banjir. Ya, semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari bencana apapun. Ya teman-teman, tetap stay safe, stay health, pokoknya jaga kesehatan. Karena di cuaca seperti inilah penyakit itu gampang banget menyerang, khususnya bapil ya teman-teman, demam. Bahkan diare pun rentan banget menghinggapi khususnya anak-anak. Yang terpenting kita sebagai orang tua harus lebih selektif lagi teman-teman mengenai jajanan anak-anak kita, makanan-makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak kita. Bukan cuman di cuaca saat ini, tapi setiap hari dan seterusnya harus seperti itu teman-teman, demi menjaga kesehatan buah hati dan keluarga kita. Belum lagi sekarang udah beredar aturan ya dari Badan POM kalau ada beberapa obat yang jenis sirup itu dilarang penggunaannya, bahkan di stop penjualannya untuk sementara. Makanya kita sebagai orang tua auto insecure ya teman-teman di saat anak-anak rentan sakit. Saat ini di stop pula beberapa obat yang biasanya mungkin dikonsumsi oleh anak-anak kita, khususnya sirup ya, karena kalau anak-anak lebih prepare ke jenis sirup yang rasanya manis ketimbang ke tablet ataupun kapsul yang rasanya pahit. Saya pribadi sih untuk saat ini lebih beralih ke obat-obat herbal ya teman-teman, tradisional, bahan-bahan dapur yang ada di rumah itu saya manfaatin untuk menyembuhkan seperti bapil anak, demam dan sebagainya. Jadi kemarin itu teman-teman, saya sekeluarga, saya dan suamiku khususnya ya sempat terkena bapil plus demam. Alhamdulillahnya Tisha hanya batuk saja, nggak sampai demam teman-teman. Nah kemarin itu kita hanya mengkonsumsi air hangat yang diberi perasan jeruk lemon dan juga madu. Nah itu kita konsumsi setiap hari dan kita perbanyak minum air hangat gitu teman-teman. Alhamdulillah dapat meredakan penyakit yang kita derita saat itu dan sekarang sudah dalam proses recovery. Mohon doanya teman-teman, semoga Tisha nggak sampai ketularan juga demamnya, karena sekarang lagi semangat-semangatnya untuk bersekolah. Jadi kalau misalnya teman-teman dengerin suaraku ini agak sedikit serak, bindeng juga, mohon maaf ya teman-teman, karena sekarang saya lagi berada di fase bernafas menggunakan satu lubang hidung aja teman-teman, alias hidungku tersumbat gitu. Ini udah mendingan banget sih teman-teman ketimbang kemarin-kemarin saya hanya bernafas lewat mulut. Jadi rada-rada ngos-ngosan gitu, nggak nyaman banget. Mau rebahan nggak nyaman, duduk pun sama teman-teman. Masya Allah banget rasanya. Semoga teman-teman di rumah pada sehat-sehat ya sekeluarga. Buat teman-teman yang lagi sakit mungkin saat ini, semoga segera diberikan kesembuhan, diangkat segala penyakitnya. Dan semoga segala urusan kita diberikan kemudahan ya teman-teman, kelancaran, terutama keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, balik lagi ke aktivitasku hari ini. Nah sekarang saya mau fokus dulu buat beberes area rumah, mulai dari ruang tamu hingga dapur teman-teman. Mumpung di luar lagi hujan, daripada mager-mageran hanya rebahan aja, di sini saya memanfaatkan waktu yang ada buat beberes rumah aja, termasuk tadi mengganti cover bantal sofa yang terakhir kali saya ganti itu pas menjelang Lebaran Idul Fitri teman-teman. Wow, lama banget ya, udah bulukan banget. Tapi nggak kok teman-teman, masih tampilannya masih bersih, nggak ada apapun kalau terlihat secara kasat mata ya. Tapi sesungguhnya itu sudah debuan banget sih sebenarnya.
Ngos-ngosan banget nih teman-teman voice overnya, padahal durasi hanya sekitar 11 menitan gitu, tapi ini rasanya seperti lari maraton 100 km teman-teman. Ngos-ngosan banget. By the way, teman-teman di rumah lagi pada ngapain nih? Terima kasih banyak ya udah nyempetin waktunya buat tontonin vlog saya, dan udah nyempetin pula jempolnya buat ninggalin komentar-komentar positifnya serta semangatnya untuk saya di kolom komentar. Dan mungkin ada teman-teman yang baru mampir di channel ini. Halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat kalian yang baru mampir tapi belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman. Tadi habis nyapu-nyapu, sekarang waktunya ngepel seluruh lantai di dalam rumah. Jadi teman-teman, jadwal ngepelku itu di musim penghujan seperti ini biasanya saya lakukan 2 hari sekali. Itu pun sebenarnya dilakukan oleh suamiku sih lebih seringnya teman-teman. Kalau saya hanya nyapu-nyapu aja paling ya. Kalau suamiku lebih sering ngepel. Bahkan nyapu pun teman-teman dia lakukan. Kalau misalnya sebelum berangkat kerja, pasti dia sempetin buat nyapu dan ngepel juga. Alhamdulillah banget sih, terbantu sekali dengan adanya peran suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalau teman-teman di rumah, kalian berbagi tugas rumah tangga juga nggak nih dengan sang suami tercinta? Kalau iya, kira-kira suami kalian kebagian kerjaan apa nih teman-teman, kalau boleh tahu? Kebanyakan suami biasanya yang kerja di luar rumah kan berangkatnya pagi, pulangnya malam hari ya teman-teman. Udah nggak sempat lagi buat ngebantu kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seperti suamiku teman-teman, dia itu berangkatnya pagi, tiba di rumah malam hari. Tapi alhamdulillah sebelum berangkat pagi, dia itu sempetin buat ngebantu dulu ngerjain pekerjaan rumah tangga seperti nyuci pakaian, sampai proses penjemuran dia lakukan teman-teman. Setelah itu lanjut lagi dia ngurusin anakku Tisha untuk disiapin ke sekolah sampai ngantar ke sekolah. Jadi saya hanya fokus aja di dapur nyiapin sarapan suami serta cemilan anak buat dibawa ke sekolahnya. Tim yang pagi-paginya udah rempong banget, mana nih suaranya? Masya Allah, barokallah ya teman-teman. Segala sesuatu, sebanyak apapun pekerjaan rumah tangga kita, ketika kita lakuinnya enjoy, tanpa keluhan, insya Allah akan terasa ringan. Dan sepintar-pintarnya kita juga sih bagi waktunya, ngatur jadwal kita. Jam sekian kita harus ngerjakan ini, itu. Jam sekian kita sudah harus selesai. Jam sekian kita harus ini lagi, itu lagi. Pokoknya walaupun ibu rumah tangga tetap harus punya jadwal ya teman-teman untuk kegiatan kita sehari-hari. Biar kita bisa memanage waktunya, bukan waktu yang mengatur kita. Sehingga kita bisa punya banyak waktu luang untuk diri sendiri, untuk anak, dan untuk keluarga tentunya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di part cuci piring nih teman-teman. Pekerjaan yang biasanya saya lakukan 3-4 kali dalam sehari. Itu bukan hobi ya teman-teman, tapi keharusan, karena paling risih kalau ngeliat tumpukan piring kotor berada di sink cuci piring ini. Selain merusak pemandangan, juga karena dapur saya itu sempit, khususnya area tempat cuci piring ini. Jadi kalau semakin menumpuk cucian piring kotor, maka dapurnya akan terlihat semakin penuh dan padat gitu. Dan setelah cuci piring, wajib banget juga saya lakukan yang namanya beberes area sink cuci piring kayak gini teman-teman. Mau 3 atau 4 kali sehari saya nyuci piring, pasti saya ngebersihinnya sebanyak itu juga, biar nggak ada lumut-lumut atau kerak yang menempel ya, karena
karena kalau sudah menempel kadang udah mager gitu loh ngerjainnya teman-teman. Jadi nanti bakalan susah gitu ngilanginnya, bakalan permanen nodanya teman-teman. Dan selain area sink, saya juga ngelap-lapin area tabletop, kompor, bahkan sampai lemari kitchen set bagian bawah. Karena kadang ada air dari cucian piring gitu yang menetes ya teman-teman, entah itu rembesan dari air keran, pokoknya ada aja yang membuat area ini basah. Jadi harus dan wajib banget buat dilap-lapin sehabis nyuci piring. Barangkali ada teman-teman yang salfok dengan pete yang ada di atas nyiru hijau itu teman-teman. Nah, itu adalah kiriman pete dari tanteku yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah sekali dapat kiriman pete sebanyak itu, karena kalau di tempatku harga pete itu lumayan mahal teman-teman, sekitar 90 ribuan untuk per kilonya. Sementara kalau kita belinya per lembar atau per tangkai gitu harganya 15.000 teman-teman. Belum lagi kalau isi dalamnya itu ada yang berulat atau rusak ya, kan rugi banget rasanya teman-teman. Nah, ini aktivitasku udah selesai ya teman-teman. Saya minum dulu karena haus. Terima kasih banyak kalian udah tonton video ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Stay safe and see you on my next video. Bye.